Dari pembahasan yang kami himpun pada sesi pertama yakni membahas atau bertajuk mengenai sustainability dan juga blue economy, ini mengungkapkan fakta baru bahwa sebenarnya Laut Indonesia ini bisa menjadi peluang baru dan juga menjadi potensi baru untuk mendukung atau mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan juga kalau kita lihat di sini memang saat ini Indonesia sudah memulai inisiatif untuk memaksimalkan potensi ekonomi biru yang membantu pembangunan ekonomi Indonesia. Namun tidak sampai situ, Shania, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Bappenas Amalia Dininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa ekonomi biru tidak hanya terbatas sampai situ saja, melainkan mencakup juga industri-industri lain seperti industri perdagangan, transportasi, pariwisata, riset, hingga energi terbarukan. Selain itu, Shania, di kesempatan yang sama juga di sesi pembahasan inovatif financing, di sini Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Arsyad Rashid, mengungkapkan bahwasanya Indonesia harus juga membangun bukan hanya traditional market, melainkan juga non-traditional market. Seperti di sini Afrika yang menjadi non-traditional market bagi Indonesia. Ini tentu saja akan memberikan kesempatan, contohnya misalnya ini akan memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha tekstil di Indonesia untuk memperluas pasar sebesar-besarnya. Terlebih lagi seperti kita ketahui, Shania dan juga pemirsa, saat ini pertumbuhan ekonomi di Afrika sedang berkembang. Dengan perluasan pasar ekspor seperti ini, tentu saja nantinya akan meningkatkan efektivitas tujuan pembangunan berkelanjutan, terlebih lagi di dunia usaha. Sementara itu tadi di sela-sela panel, kami juga sempat berbincang dengan Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN Bappenas, yakni Yanuar Nugroho. Ia mengungkapkan bahwa saat ini pencapaian SDGs di Indonesia ini terbilang cukup baik atau lumayan, yakni di angka 62%. Sementara saat ini dunia sudah mencapai 15%, Asia Pasifik sebesar 14,4%, dan Indonesia saat ini menyentuh angka 62%. Ini terbilang cukup baik. Namun yang menjadi tantangan di Indonesia saat ini adalah dari segi pembiayaan. Nah, dari tantangan tersebut Indonesia saat ini sudah menyiapkan beberapa skema. Ini seperti skema impact investment dan juga blended finance. Dan selengkapnya berikut keterangan dari Amalia Dininggar dan juga Yanuar Nugroho. Context that our ocean is actually our new potential to set up the new frontier of our economic growth. So with that, Indonesia started the initiative of how can we really uplift and to optimize the potential of the blue economy so we can really have a very potential. I mean, we can have a blue economy to contribute to the development of Indonesian economy. Kalau pencapaian SDGs-nya kita sudah lumayan banget, sudah 62%. Ketika dunia baru mencapai 15%, Asia Pasifik 14,4%, Indonesia 62%. Itu sangat bagus itu kan. Sebagai informasi tambahan, Shania dan juga pemirsa, bahwa saat ini untuk thematic session panel discussion ini masih akan terus berjalan hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, dan masih akan membahas sesi-sesi atau tema-tema yang menarik terkait dengan SDGs begitu ya.